membangun sebuah masyarakat demokratis dan negara demokratis. Dan kritik bisa dilakukan di situ? Kritik adalah bagian yang wajar dan bahkan didorong dalam berdemokrasi. Kalau kritik itu wajar dan bisa didorong dalam demokrasi, ketika masyarakat atau orang melakukan kritik seperti misalnya dilakukan oleh Rocky Gerung, bagaimana Anda melihat dengan kritik yang disampaikan dengan cara seperti itu misalnya? Rocky Gerung kerap berbicara atas nama rasionalitas. Tetapi dia menggunakan terminologi-terminologi dan memakai konsep-konsep yang sifatnya provokatif, kasar. Rungono tenan, terutama sing khusuk-khusuk. Nek kepen gak dadi wong khawarit. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh, elek-eleke wong khawarit. Nggih, elek-eleke wong napa? Khawarit. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang khawarit itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirohum. Quran iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo. Yamruquna minaddin murukas zahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat beriman, manusia dilahirkan dalam fitrahnya adalah sebagai makhluk yang dikaruniai nalar, akal hawa nafsu, dan dikaruniai anggota badan yang ada auratnya. Agama membatasi meluruskan nalar akal hawa nafsu manusia agar tidak menyimpang dari adab agama. Tubuh mempunyai bagian yang ada auratnya ditutup dengan pakaian yang merupakan juga tata cara syariat adab agama. Ketika nalar dan auratmu menyimpang dari ketentuan agama, melanggar dari syariat agama, maka itulah suatu perbuatan dosa, perbuatan mungkar. Dikutip dari tafsir Surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya dasar nafsuku manusia itu selalu menyuruh kepada nalar nafsu yang buruk, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti yang dilakukan seseorang bila nafsu nalarnya tidak dijaga didasari dengan adab tata krama agama, nalarnya akan liar, mengumpat mencaci menghujat semaunya. Ini perbuatan mungkar. Sahabat beriman, mari berikut kita lihat kajian tafsir Quran Surat At-Taubat ayat 79. Dikutip dari tafsir Al-Quran referensi, tafsirweb.com, Surat At-Taubat ayat 79, bahwa ayat ini adalah bagian yang juga menerangkan sifat-sifat buruk orang-orang munafik, yaitu di antara mereka bahkan ada yang secara terus-menerus mencela orang-orang beriman. Orang beriman yang bisa memberikan sedekah dengan sukarela ketika yang disedekahkan besar, dicelanya menyebutnya sombong pamer harta. Juga mencela orang-orang yang miskin tidak mendapatkan harta untuk disedekahkan kecuali bisa sedekah sedikit sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, dengan mengatakan uang receh jumlah kecil tidak ada gunanya tidak dibutuhkan Allah. Akibat perbuatan orang seperti ini, maka Allah akan membalas penghinaan mereka, mereka orang munafik akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Kemudian dijelaskan pula bahwa begitu besarnya dosa orang munafik itu seperti halnya orang kafir. Yakni tidak berhak mendoakan ampunan bagi mereka. Karena itu, Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka adalah sama saja. Ketetapan Allah telah terjadi bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, bahkan lebih dan tak terhitung jumlahnya, Allah tetap tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir, kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk dan bimbingan kepada orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan juga berikut firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 11 memperingatkan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari segolongan kalian juga. Yakni sejumlah orang dari kalangan kalian sendiri, bukan satu atau dua orang, melainkan segolongan orang. Orang yang pertama menyebar isu bohong, keji, memimpin gelombang kaum munafik. Dialah orang yang mempunyai prakarsa menyebarkan isu dusta, kebohongan, sehingga ada sebagian dari kalangan kaum muslim yang termakan dan terhasut oleh isu yang disebarkannya, yang akhirnya menjadi bahan pergunjingan mereka. Allah menghibur hati mereka yang digunjing bersabar menghadapi berita bohong keji, agar mereka jangan menyangka bahwa peristiwa itu adalah hal buruk dan merupakan bencana bagi mereka, tetapi pada hakikat kejadian itu adalah suatu hal yang baik bagi mereka karena dengan kejadian itu, mereka bersabar akan memperoleh pahala besar dan kehormatan dari Allah dengan diturunkannya ayat-ayat yang menyatakan kebersihan mereka dari berita bohong itu, suatu bukti autentik yang dapat dibaca sepanjang masa seperti surat An-Nur ayat 11 ini.
Setiap orang yang menyebarkan berita bohong itu akan mendapat balasan, sesuai dengan usaha dan kegiatannya tentang tersiar luasnya berita bohong itu. Sedang orang yang menjadi sumber pertama dan menyebarluaskan berita bohong ini, sebagai seorang tokoh otak penyebar kebohongan, di akhirat kelak akan menghadapi urusan berat yang besar atas perbuatannya. Jadi sebenarnya banyak firman Allah ayat-ayat yang menerangkan melarang mencaci menghujat kata-kata kotor, kepada siapapun di media sosial di tempat umum terlebih kepada orang yang dituakan. Seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini. Seorang pemimpin adalah orang yang dituakan. Dituakan oleh keluarga, dituakan oleh suku bangsa, oleh negara. Jadi kepintaran filsafat otak Rocky Gerung yang ditampakkan ini, mencela menghujat dengan kata-kata kotor, adalah digunakan untuk suatu alasan saja untuk mengajak kemungkaran, tingkah laku jahiliyah, ini adalah menyimpang dari agama. Semoga umat muslim bangsa Indonesia tidak banyak terpengaruh oleh kelompok Rocky Gerung ini, menampakkan mencela menghujat dengan kata-kata kotor. Sahabat beriman, belajarlah mengajilah yang benar. Sekali lagi belajarlah mengajilah yang benar. Saudara beriman, sekali lagi belajarlah mengajilah yang benar. Supaya tidak mengikuti golongan orang-orang melakukan ciri-ciri orang munafik, berat ancaman dosanya. Mari bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.